Selamat siang Bapak. Iya, Perkenalkan, nama saya Mas Liha dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Jadi Bapak, di siang hari ini saya ditugaskan untuk melakukan pengkajian terhadap keluarga Bapak, terutamanya pada Bapak. Bapak bisa sebutkan nama lengkapnya? nama saya Muhammad Suud. Muhammad Syukur. Iya benar. Bapak, jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak dan Bapak harus menjawabnya dengan jujur dan sesuai dengan keadaan atau kondisi yang Bapak alami. Seperti itu ya Bapak ya. Nanti waktunya kira-kira sekitar 20-30 menit Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Baik. Bapak untuk hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi yang pertama ini Bapak, saya akan mengkaji identitas Bapak. Untuk yang pertama ini nama lengkapnya siapa Bapak? Muhammad Suud. Untuk nama panggilannya? Suud, Iya. Bapak umur berapa ya Pak? umur 64 tahun. 64 berarti ini masih ingat tanggal lahirnya? Masih. Tahun berapa Bapak? Tahun 1952. 52. Oh berarti ini 69 tahun ya Bapak ya? Iya, Iya. Untuk tanggal dan bulan lahirnya masih ingat? masih. Tanggal berapa? Tanggal 16. 16. Bulan berapa Bapak? Nah, Untuk pekerjaannya Bapak sekarang bekerja sebagai apa? saya petani. Masih aktif ya Bapak? Masih petani. Petani apa ya Pak ya? Petani padi. Padi. Subur Bapak sekarang? Alhamdulillah subur. Sudah panen berapa kali Bapak? Sudah 2 kali. Alhamdulillah. Ini berarti status perkawinannya bagaimana Bapak? Menikah kah atau Nikah. duda? Oh menikah. Nikah. Alamatnya Bapak kalau boleh tahu? Dusun Dempol, Kecamatan? Geger, Kabupaten Bapak? Kabupaten Bangkalan. Baik. Untuk tempat tinggalnya ini rumahnya sendiri atau rumah anak atau bagaimana Bapak? Rumah sendiri. Sendiri. Agama Islam ya Pak ya? Iya, Sukunya Madura ya Pak? Madura. Pendidikan terakhir Bapak? SD. SD. Nah, selanjutnya ini Bapak, ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait keadaan Bapak ya selanjutnya. Iya, Kalau boleh tahu nama istrinya Bapak? Rina. Namanya Rina ya. Jumlah anaknya? 3. Ya. Cucunya Bapak udah punya 2. cucu? Oh 2. Kalau cicit Bapak? Gak ada. Yang tinggal serumah dengan Bapak ini sekarang berapa orang? 3 orang. 3 orang. Baik. Untuk selanjutnya, apakah Bapak ini memiliki riwayat penyakit seperti kencing manis, tekanan darah tinggi seperti itu? Gak ada. Kencing manis tidak ada. Gak ada. Kalau tekanan darah tinggi? Gak ada. Tidak ada. Kanker juga tidak ada ya Pak ya. Ada. Kalau asma Bapak? Asma ada. Asma. Penyakit jantung? Tidak. Tidak ada. Stroke? Tidak ya. Anemia Bapak? Tidak ada. Cuman asma aja. Cuman asma aja. Apakah Bapak ini ada alergi terhadap obat Bapak? Belum. Belum. Tidak ya. Kalau makanan udang seperti itu apakah alergi Bapak? Udah enggak. Enggak. Kepiting? Enggak. Cumi-cumi? Enggak. Enak malah itu. Oh iya. Kalau ikan laut Bapak? Enak juga. Enak juga. Sering makan ikan apa Bapak? Ikan tongkol. Tongkol, bandeng gitu suka. Udang. Kalau telur ada alergi telur? Ada sedikit. Sedikit. Kalau susu? Enggak. Tidak ada. Kalau ke Bapak ketemu debu gitu apakah ada alergi? Misalnya Debu, bersin? iya, bersin. Kalau dingin Bapak? Dingin. Iya juga. Iya. Asma tadi ada ya Bapak. Nah sekarang saya akan menanyai terhadap lingkungan rumah Bapak. Ya. Kalau lantai rumah ini nggak apa-apa ya Pak ya saya tanyain. Nggak apa-apa. Kalau lantai rumah Bapak itu
Ini sudah jelas keramik ya Bapak. Iya. Ini tidak licin ya Pak ya? Tidak. Iya sudah. Jendelanya ada. Sumber air bersih di sini pakai apa Pak? PDAM atau sumur atau Sumur itu hilang dari atas, dari sumur. Sumber Ke air. Sumber air. Baik. Kalau kamar mandinya ini di mana Bapak? Di belakang Ada berapa? ada satu. Ada satu. Licin atau tidak Pak? Enggak. Kalau ini Mbak, kloset atau jambannya itu pakai duduk atau yang jongkok? Yang jongkok. Ada pegangannya nggak Pak? Enggak ada. Nggak ada. Kalau jarak ke tempat tidur Bapak sampai ke jambannya itu kira-kira berapa meter Bapak? Ada 7 meter. 7 meter. Lumayan jauh ya Pak ya. Ya, Ada tangganya Bapak rumahnya? enggak ada. Kalau pegangan rumahnya ada? Ada. Sudah pernah diimunisasi Bapak atau mungkin lupa? Lupa. Lupa. Di sini saya akan mengecek kondisi Bapak ya. Ya. Sebentar. Bapak mungkin ingat berat badannya Ingat. berapa Bapak? 55. Tinggi badan Bapak? 160. Masih ingat ya Bapak? Berarti kognitifnya masih berfungsi. Iya. Baik. Kalau seperti itu, boleh saya melakukan pemeriksaan ke Bapak? Boleh. Pinjam tangan kirinya Bapak. Ini untuk mengecek tekanan darah Bapak apakah itu nanti normal atau tidak seperti itu. Jadi kalau misalkan tinggi itu berarti hipertensi Bapak. Ini Pak. Kalau misalkan rendah hipertensi atau tekanan darah rendah itu. Ini sih ya Bapak. Pernah Nancy Bapak? Pernah ngecek tekanan darahnya? Pernah. Berapa Bapak terakhir? Lupa. Tekanan darah Bapak 100/80. Itu di ambang batas bawah Bapak. Kan normal ya. Hampir tidak normal tapi itu masih wajar. 100/80 itu batas bawah Bapak. Ini Bapak minta tolong diletakkan di lipatan ketiaknya ya. Itu untuk memeriksa suhunya Bapak. Boleh pinjam tangannya Bapak? Boleh minta lagi Bapak? Ya, suhunya 26 ya Bapak. Iya. Bapak sekarang apakah merasakan nyeri? Enggak. Ada. Bapak, ini saya akan mengecek apakah Bapak ini ada diabetes atau enggak. Diabetes itu ini Bapak, gula darahnya naik atau tidak seperti itu. Istilahnya kalau dalam bahasa kita itu kencing manis. Bapak ada kencing manisnya atau tidak, nanti saya akan periksa ya. Ya.
diperiksa Bapak sebelumnya? Sudah. Sudah. Normal atau bagaimana Pak? Normal. Bapak tadi sudah makan? Sudah. Kira-kira berapa jam Bapak dari ini? Paling 5 jam. 5 jam dari sekarang. Ya. Permisi ya Bapak, sakit Bapak? Enggak. Ini tekan dulu. 112 Bapak itu masih normal. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Baik Bapak, ini selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti pertanyaannya itu berhubungan dengan tingkat spiritual Bapak. Nanti apakah Bapak ini tingkat spiritualnya bagus dan hubungannya dengan Tuhan itu bagus, itu nanti akan dilihat dari ininya. Nanti jawabannya itu ada 6 kriteria Bapak. Untuk yang pertama itu tidak pernah, 2 itu jarang, 3 itu kadang-kadang, 4 itu hampir setiap hari, 5 itu setiap hari, dan penilaian 6 untuk seringkali. Seperti ya Bapak, apakah Bapak paham? Ya, Pak. Untuk yang pertama ini, apakah Bapak itu merasakan adanya kehadiran Tuhan dalam kehidupan Bapak ini? Ya, seringkali. Seringkali. 6 ya Bapak. Ya. Dalam kehidupan Bapak ini, apakah Bapak itu merasakan adanya koneksi atau campur tangan Tuhan di kehidupan Bapak ini? Ya. Di rentang berapa Bapak? 4 sampai setiap hari. Hampir setiap hari. Kalau selama beribadah atau di saat kegiatan lain itu, apakah Bapak itu merasa bahwa kegiatan itu akan berkaitan dengan Tuhan Bapak? Ya, setiap hari. Setiap hari. 5 ya Bapak? Ya. Saat merasakan sukacita atau mungkin bahagia, itu apakah Bapak merasa itu mengangkat Bapak keluar dari keprihatinan Bapak sehari-hari? Ya, kadang-kadang. Di kadang-kadang. Kalau Bapak itu, ini Bapak, apakah Bapak itu menemukan kekuatan dalam agama Bapak atau kerohanian Bapak? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. 4 ya Bapak. Ya. Kemudian apakah Bapak itu menemukan kesenangan dalam agama atau spiritual Bapak? Apakah Bapak senang ketika melakukan beribadah atau bagaimana Bapak? Ini rentangnya Ya. dari 1 sampai 6. Sering. Sering. Sering ya. Apakah Bapak itu merasakan adanya kedamaian batin yang mendalam dalam diri Bapak? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Kemudian apakah Bapak meminta pertolongan Tuhan kalau misalkan Bapak ada masalah atau di kegiatan Bapak seperti itu? Ya, seringkali. Seringkali. Apakah Bapak itu merasakan kasih sayang Tuhan untuk Bapak itu secara langsung? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Ya. Apakah Bapak jatuh cinta kepada Tuhan? Apakah Bapak itu merasakan kasih sayang Tuhan itu melalui orang lain? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Apakah Bapak merasakan secara spiritual itu tersentuh oleh keindahan penciptaan Tuhan ini? Ya. Kadang-kadang. Apakah Bapak merasa bersyukur atas berkah yang Bapak terima saat ini? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Lalu apakah Bapak merasa tidak mementingkan diri sendiri untuk orang lain? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari.
Apakah Bapak itu menerima jika orang lain bahkan ketika mereka melakukan sesuatu yang menurut Bapak itu salah? Apakah Bapak dapat menerima itu? Bukan. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang terakhir ini, untuk penilaiannya itu ada 4 kriteria Bapak. Yang pertama itu tidak sama sekali, yang kedua sedikit agak dekat, yang ketiga itu agak dekat, yang keempat sangat dekat. Pertanyaannya, seberapa dekat Bapak merasa dekat dengan Tuhan? Seringkali. Jawabannya ada 4 kriteria tadi Bapak. Agak dekat. Agak dekat. Baik, ini saya akan menjumlah dulu ya Bapak. Ya. Setelah saya jumlah ini, ternyata Bapak itu tingkat spiritualnya di 58. Bapak itu berarti berada di tingkat spiritualitas yang sedang. Bapak nanti bisa meningkatkan ibadahnya atau melakukan kegiatan peribadahan dengan komunitas sekitar atau dengan keluarga, seperti itu ya Pak ya, agar Bapak dapat merasakan ketenangan jiwa yang lebih tenang lagi, itu ya Pak ya. Baik, ini selanjutnya saya ada pertanyaan lagi Bapak. Ini nanti mengacu pada seberapa tinggi Bapak merasakan kecemasan atau depresi, seperti itu. Bapak, ini kriterianya untuk penilaiannya dari 0 sampai 3. Untuk yang pertama, ini tentang kesedihan Bapak. Skor 3 itu Bapak sangat sedih atau tidak bahagia, di mana Bapak tidak dapat menghadapinya. Untuk yang skor 2, Bapak itu galau atau sedih sepanjang waktu dan Bapak tidak dapat keluar darinya. Untuk skor 1, Bapak merasa sedih atau galau saja. Untuk skor 0, Bapak tidak merasakan sedih. Untuk skor kesedihan ini kira-kira ada di rentang nomor berapa Bapak? Nomor 2. Selanjutnya ini untuk skor pesimisme atau kecil hati Bapak. Untuk skor 3 itu Bapak merasa bahwa masa depan adalah sia-sia dan sesuatu tidak dapat membaik. Untuk skor 2, Bapak merasa tidak mempunyai apa-apa untuk memandang ke depan. Untuk skor 1, Bapak merasa berkecil hati mengenai masa depan. Untuk skor 0, Bapak tidak begitu pesimis atau kecil hati tentang masa depan. Ini berada di skor berapa Bapak? Untuk selanjutnya ini tentang rasa kegagalan. Untuk skor 3 itu, Bapak benar-benar gagal sebagai orang tua. Skor 2, bila melihat kehidupan ke belakang, semua yang Bapak lihat itu hanyalah kegagalan. Untuk skor 1, Bapak merasa telah gagal melebihi orang tua pada umumnya. Untuk skor 0, Bapak tidak merasa gagal. Ini di skor berapa Bapak? Untuk selanjutnya skor ketidakpuasan. Untuk skor 3 itu Bapak tidak puas dengan segalanya. Untuk skor 2, Bapak tidak lagi mendapatkan kepuasan dari apapun, jadi Bapak tidak merasakan kepuasan. Untuk skor 1, Bapak tidak menyukai cara Bapak yang digunakan untuk mencapai sesuatu. Untuk skor 0, Bapak tidak merasakan tidak puas sama sekali. Itu di skor berapa Bapak? 3. Untuk yang selanjutnya ini rasa bersalah. Untuk skor 3, Bapak itu merasa seolah-olah sangat buruk atau tidak berharga. Untuk skor 2, Bapak merasa sangat bersalah. Untuk skor 1, Bapak merasa buruk atau tak berharga sebagai bagian dari waktu yang baik. Untuk skor 0, Bapak tidak merasa benar-benar bersalah. Skor berapa Bapak? Skor 0. Untuk selanjutnya ini untuk skor tidak menyukai diri sendiri. Skor 3, Bapak itu benci pada diri Bapak. Skor 2, Bapak muak dengan diri Bapak. Skor 1, Bapak tidak suka dengan diri Bapak. Skor 0, Bapak tidak merasa kecewa dengan diri Bapak. 0. Untuk selanjutnya ini untuk skor membahayakan diri sendiri. Untuk skor 3, apakah Bapak ini akan membunuh Bapak
jika Bapak memiliki kesempatan, jika ada kesempatan Bapak ingin bunuh diri, itu untuk skor 3. Untuk skor 2, Bapak memiliki rencana pasti untuk bunuh diri. Untuk skor 1, Bapak merasa lebih baik mati. Untuk skor 0, Bapak tidak mempunyai pikiran-pikiran yang membahayakan diri Bapak. Skor 2, berarti Bapak memiliki rencana untuk bunuh diri seperti itu. Skor 0. Bahaya ya Bapak ya, jangan diteruskan pikirannya seperti itu. Untuk skor menarik diri dari sosial atau dari lingkungan. Skor 3, Bapak telah kehilangan semua minat pada orang lain dan tidak peduli pada mereka. Skor 2, Bapak telah kehilangan semua minat pada orang lain dan mempunyai sedikit perasaan pada mereka. Skor 1, Bapak kurang berminat pada orang lain daripada sebelumnya. Skor 0, Bapak tidak kehilangan minat pada orang lain. Selanjutnya ini tentang keraguan Bapak. Untuk skor 3, itu Bapak tidak dapat membuat keputusan sama sekali. Untuk skor 2, Bapak mempunyai banyak kesulitan dalam membuat keputusan. Untuk skor 1, Bapak berusaha mengambil keputusan. Untuk skor 0, Bapak membuat keputusan yang sangat baik. Skor berapa Bapak? Selanjutnya ini di perubahan gambaran diri. Untuk skor 3 itu Bapak merasa bahwa Bapak itu jelek atau tampak menjijikan. Skor 2, Bapak merasa bahwa ada perubahan permanen dalam penampilan Bapak dan membuat Bapak tidak tertarik. Skor 1, Bapak khawatir bahwa Bapak itu tampak tua atau tidak menarik. Skor 0 itu Bapak merasa bahwa Bapak tampak lebih buruk daripada sebelumnya. Skor 2. Untuk selanjutnya ini kesulitan untuk bekerja. Untuk di skor 3 itu Bapak tidak melakukan pekerjaan sama sekali. Skor 2, Bapak telah mendorong diri Bapak dengan keras untuk melakukan sesuatu. Skor 1, Bapak memerlukan upaya tambahan untuk memulai melakukan sesuatu. Untuk skor 0, Bapak dapat bekerja kira-kira sebaik sebelumnya. Ini di skor berapa Bapak? Skor 0. Untuk skor kelebihan selanjutnya, skor 3 itu Bapak sangat lelah untuk melakukan sesuatu. Skor 2, Bapak merasa lelah untuk melakukan sesuatu. Skor 1, Bapak merasa lelah dari yang biasanya. Skor 0, Bapak tidak merasa lebih lelah dari biasanya. Skor 0. Nah ini. Untuk selanjutnya ini Bapak, anoreksia. Untuk penilaian 3, apakah Bapak itu tidak mempunyai nafsu makan sama sekali? Untuk skor 2, nafsu makan Bapak itu sangat buruk sekarang. Skor 1, nafsu makan Bapak tidak baik dari sebelumnya. Skor 0, nafsu makan Bapak tidak buruk dari yang biasanya. Berarti ini yang 0 biasa aja. Di skor mana Bapak? 1. Baik, ini saya jumlahkan dulu ya Bapak. Jadi Bapak, ini berdasarkan penjumlahan yang saya telah jumlahkan, ini Bapak mendapatkan skor 13 dari beberapa pertanyaan yang Bapak jawab tadi. Jadi skor 13 itu berarti Bapak berada di tahap depresi yang ringan seperti itu. Nanti Bapak bisa mengurangi pikiran-pikiran yang tidak baik di pikiran Bapak ya, dan membiasakan diri untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan Bapak sekarang. Itu ya Pak ya. Baik, selanjutnya ini ada pengkajian CAT Bapak. Itu tujuannya untuk mengetahui kemandirian Bapak untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti itu. Jadi ini nanti jawabannya ada 2 Bapak, mandiri atau tergantung, dan pertanyaannya itu ada 6.
seperti itu. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama ini pada faktor mandi. Apakah Bapak itu mandi itu mandiri atau tergantung? Artinya Bapak itu membutuhkan orang lain atau tidak? Mandiri ya Pak. Kemudian untuk yang berpakaian, Bapak bisa mengambil baju dalam lemari sendiri. Ya, untuk memakai dan melepaskan pakaian itu apakah bisa sendiri atau butuh bantuan orang lain? Untuk mengancing atau mengikat seperti itu Bapak, apakah bisa sendiri? Berarti mandiri ya Pak. Kalau ke kamar kecil itu Bapak, apakah bisa sendiri atau perlu bantuan? Bisa sendiri. Lalu untuk ketika Bapak sudah BAK atau BAB, apakah bisa membersihkannya sendiri? Kalau untuk ini Bapak, apakah Bapak bisa berpindah dari tempat duduk Bapak mungkin ke tempat duduk Bapak secara mandiri? Bisa. Tidak perlu bantuan ya Pak. Selanjutnya ini untuk buang air besar dan buang air kecil. Apakah ada suatu kondisi Bapak itu mengompol dan Bapak itu tidak merasakan? Tidak. Berarti BAB dan BAK atau buang air kecilnya itu secara mandiri ya Pak, tidak perlu bantuan. Bisa dikontrol Bapak? Biasanya BAK-nya berapa kali sehari? Satu kali. Kalau untuk buang air besarnya? 2 kali. 2 kali. Kalau untuk makannya ini Pak, apakah Bapak itu dapat mengambil makanan dari piring dan menyuapi sendiri? Mandiri ya Pak. Biasanya makannya berapa kali sehari? 3 kali. Untuk porsinya itu seperti apa loh Pak? Satu piring penuh kah? Atau setengah? Atau berapa sendok? Setengah piring penuh. Biasanya lauknya apa loh Pak? Oh ikan. Nah, tadi alergi telur, jadi telurnya jarang seperti itu. Baik, ini untuk skor indeks CAT itu mandiri semua ya Bapak. Jadi hasil Bapak itu nilainya A. Artinya Bapak itu kemandiriannya dalam hal makan maupun buang air kecil atau buang air besar, kemudian berpindah ke kamar mandi dan mandi dan berpakaiannya itu dilakukan secara mandiri. Semoga tetap mandiri ya Pak ya. Semoga tetap sehat dan bisa melakukannya semua sendiri. Ya. Kemudian ini Bapak, saya akan mengkaji ini Asgar keluarga yang tujuannya itu untuk mengkaji apakah hubungan keluarga Bapak itu harmonis ataukah ada ketidaksesuaian seperti itu. Untuk yang pertama, apakah Bapak itu puas bahwa Bapak dapat kembali pada keluarga atau teman-teman Bapak untuk membantu pada waktu sesuatu menyusahkan Bapak? Itu skor untuk ini itu ada 3 kategori Bapak. Yang pertama itu selalu, skornya itu 2, kadang-kadang skornya itu 1, dan tidak pernah skornya itu 0. Untuk yang pertanyaan tadi ada di skor berapa Bapak? Tidak pernah. Skor tidak pernah ya. Kemudian yang kedua, apakah Bapak itu puas dengan cara keluarga atau mungkin teman-teman Bapak ketika membicarakan sesuatu dengan Bapak dan mengungkapkan masalahnya ke Bapak? Apakah Bapak itu puas jika ada teman-teman atau keluarga yang seperti itu? Skor 0, tidak pernah. Kemudian selanjutnya, apakah Bapak itu puas bahwa keluarga atau teman-teman Bapak itu menerima dan mendukung keinginan Bapak untuk melakukan aktivitas atau kegiatan tertentu? Kadang-kadang. Untuk selanjutnya, apakah Bapak itu puas dengan cara keluarga atau teman-teman Bapak itu mengekspresikan sikap mereka dan berespon terhadap emosi-emosi Bapak seperti marah, sedih, atau mencintai Bapak seperti itu? Skor berapa? Kadang-kadang. Kemudian selanjutnya, apakah Bapak itu puas dengan cara teman-teman atau keluarga Bapak
itu ketika Bapak menyediakan waktu bersama-sama mengekspresikan sikap dan respon kepada mereka. Itu di skor berapa Bapak? Selalu. Selalu. Baik, ini saya jumlahkan dulu ya Bapak. Ini skor untuk penilaian Abgar keluarga Bapak itu di skor 4. Jadi artinya itu ketidaksesuaian atau ketidakharmonisan dalam keluarga Bapak itu di skor yang sedang. Sebaiknya ini Bapak lebih mengintenskan atau lebih banyak berinteraksi lagi dengan keluarga supaya Bapak itu lebih dekat dengan keluarga. Seperti itu ya Bapak. Baik, ini selanjutnya pengkajian resiko jatuh Bapak. Ini tujuannya untuk mengetahui seberapa beresiko Bapak itu akan mengalami jatuh seperti itu. Ini pertanyaannya ada 6 Bapak, jawabannya itu cukup iya atau tidak saja. Itu ya Bapak, apakah Bapak bisa memahami maksud saya? Untuk pertanyaan yang pertama, apakah dalam 3 bulan terakhir ini Bapak itu pernah jatuh? Tidak. Kalau misalkan ini Bapak pemeriksaan ke rumah sakit seperti itu, apakah Bapak mengetahui penyakit Bapak? Kalau boleh saya tahu, apakah Bapak memiliki suatu penyakit selain asma tadi? Oh ya Bapak, ini tidak ada alat bantu jalan ya, berjalan dengan normal ya Bapak? Tidak ada infus juga ya Bapak. Lalu ini apakah Bapak menyadari Bapak ini sedang berada di mana saat ini? Di mana Bapak? Nah, ini sudah selesai Bapak. Nah, ini Bapak skornya itu tidak ada yang abnormal. Artinya ini 0 semua Bapak. Jadi Bapak itu tidak berisiko mengalami jatuh. Tapi hati-hati ya Bapak untuk melakukan segala hal di kehidupan Bapak agar Bapak meminimalisir risiko jatuh tadi ya. Nah, sekarang Bapak kalau boleh saya tahu tanggal berapa hari ini Bapak? Tanggal 25 apa? 25 Mei tahun berapa Bapak? 2021. Hari apa Bapak sekarang? Hari Rabu. Kalau boleh saya tahu ini nama tempatnya apa ya Bapak? Nama tempat itu. Iya. Nggak tahu. Rumah kah atau masjid kah atau seperti apa? Rumah Bapak ya. Kalau boleh saya tahu ini alamatnya di mana Bapak? Dusun Jempol. Dusun Jempol. Kecamatan Bapak? Kabupaten? Bangkalan. Iya, baik sekali Bapak jawabannya. Kalau umur Bapak masih ingat tadi sudah ditunjukkan? Sudah. Berapa? 69. 69 tahun. Kalau tanggal lahirnya Bapak masih ingat? Iya. Berapa? Tanggal 16. 16 bulan 6. bulan 6. Iya. Tahunnya 1982. 1982. Kalau boleh saya tahu Presiden Indonesia yang sekarang ini siapa Bapak? Jokowi. Jokowi. Jangan Bapak lupa. Kemarin jadi siapa? Jokowi. Iya. Kalau presiden sebelumnya Bapak? Lupa. Kalau ini Bapak masih ingat nama kecil ibunya? Ya. Nama kecil ibunya? Nama ibu saya. Iya. Rini. Siapa Bapak? Rini. Sama dengan istrinya ya Bapak? Iya. Hampir sama. Tapi Bu Rini ya ini ya. Iya. Sekarang kita berhitung ya Bapak. Iya. Kalau Bapak ada uang 20.000 dikasih ke saya 3.000, itu tinggal berapa Bapak?
17.000. 17.000. Kalau misalkan Bapak ada lagi 17.000, terus diminta adik saya 3.000, itu sisa berapa? 14.000. Kalau misalkan Bapak punya 14.000, terus dikasihkan lagi ke sepupu saya misalnya 3.000, sisa berapa? 11.000. Kalau ada 11.000 terus dikurangi 3.000 lagi, itu sisa berapa? 7.000. Kalau 7.000 dikurangi 3, 4.000. Kalau 4.000 dikurangi 3.000, 1.000. Ya, ini sudah Bapak. Saya jumlahkan dulu ya Bapak. Tadi ini ya. Tadi Bapak hanya salah di tahunnya tadi ya. Tadi menyebutkan 1982, harusnya itu 1962. Berarti Bapak ada keinginan untuk menjadi lebih muda ya Pak ya? Iya. Berarti ini skornya Bapak tadi 1. Berarti fungsi intelektualnya Bapak masih utuh, artinya masih bagus ya. Otaknya Bapak itu masih lancar ya, alhamdulillah. Itu. Jadi Bapak, ini pengkajiannya sudah selesai dan mungkin nanti malam saya akan kesini lagi untuk memberikan asuhan perawatan yang tepat untuk Bapak. Nanti ini saya akan jadikan satu dan saya akan memberikan kesimpulannya juga nanti ya Pak ya. Sekaligus nanti saya akan kesini lagi ya. Sekarang saya permisi dulu ya Pak ya ke rumah sakit untuk menindaklanjuti kuesioner-kuesioner ini atau pertanyaan yang sudah dijawab Bapak ini ya. Terima kasih untuk meluangkan waktu di siang hari ini Bapak. Mohon maaf apabila saya mengganggu. Saya pamit dulu ya Pak ya. Selamat siang Bapak. 3 hours later. Selamat sore Bapak. Ya, sore. Masih ingat dengan saya yang tadi siang datang ke sini Bapak untuk melakukan pengkajian? Masih ingat. Masih ingat ya. Perkenalkan kembali, saya Mas Liha dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Jadi ini benar ya dengan Bapak Muhammad Suud? Iya. Ya benar. Jadi Bapak, berdasarkan pengkajian yang telah dilakukan tadi siang, kami sepakat untuk mengambil diagnosa yang depresi ringan Bapak terhadap Bapak. Ini yang menonjol di antara pengkajian-pengkajian lainnya. Nah, nanti ini saya sarankan atau dari kami sendiri, kami menyarankan untuk Bapak itu istirahat dengan cukup. Sebelumnya Bapak itu apakah paham bahwa Bapak itu ada depresi di diri Bapak? Sadar? Iya. Bapak tahu apa itu depresi? Tak tahu. Depresi itu sama dengan stres Bapak, di mana Bapak itu merasakan emosi emosional yang tidak sewajarnya dan itu sangat mengganggu pikiran Bapak dan itu akan mempengaruhi sistem di dalam tubuh Bapak. Seperti misalnya dengan keadaan depresi Bapak bisa sistem imunnya menurun seperti itu, kemudian mulai sesak nafas itu bisa karena Bapak kan tadi memiliki penyakit asma seperti itu ya Bapak ya. Iya. Jadi kami memfokuskan untuk menangani masalah depresinya ini meskipun ini tergolong ringan seperti itu dan yang lainnya alhamdulillah normal Bapak. Nanti kami menyarankan ini Bapak itu supaya istirahat dengan cukup. Biasanya Bapak itu tidur dari jam berapa sampai jam berapa Bapak? Dari jam 9 malam sampai jam 7. Jam 7 pagi. Oh ya, itu sudah cukup sebenarnya ya Pak ya. Kemudian coba Bapak itu minum air yang cukup. Biasanya satu hari itu Bapak minum airnya berapa gelas per hari? Gak nentu. Enggak tentu. Iya. Kalau dikira-kira berapa liter? Di 10 liter ya. 10 liter cukup banyak ya Pak ya. 10 liter ya. Kalau 1 liter itu satu ini Bapak, satu ini kan
Yang botol tanggung itu 1,2 liter. Ya. Itu 10 itu. Ya. Banyak ya. Kemudian Bapak coba untuk mengelola stres. Bagaimana caranya? Saya ajarkan ini yang namanya terapi relaksasi napas dalam. Bapak sebelumnya tahu, apakah sudah tahu apa itu terapi napas dalam? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi terapi napas dalam itu merupakan suatu terapi komplementer atau terapi pelengkap yang mudah dilakukan dan juga tidak memerlukan biaya, Ya. yang Bapak bisa lakukan di rumah ataupun dimanapun. Yang penting intinya Bapak fokus pada masalah yang dialami Bapak. Yang penting Bapak itu memusatkan pikiran, Bapak itu berpikiran positif, itu sudah bisa dilakukan Bapak. Manfaatnya sangat banyak Bapak, seperti dapat menurunkan stres atau depresi, kemudian meringankan pikiran negatif, kemudian juga dapat mengatur pola nafas seperti itu. Nah, tekniknya bagaimana? Ini saya ajarkan ya Bapak. Bapak bersedia ya? Ya. Oh, tadi belum kontrak waktu. Ini saya lakukan sekitar 10 menit saja ya Pak ya. Ya. Jadi tindakannya seperti ini Bapak. Dengan posisi ini apakah sudah nyaman Bapaknya? Ya. Langkah pertama itu perhatikan saya dulu ya Pak ya. Tangan kanannya itu diletakkan di perut. Tujuannya apa? Itu agar Bapak mengetahui pergerakan nafas atau pergerakan yang ada di perutnya. Nanti apakah Bapak itu bernapas dengan perut, nanti perutnya itu akan mengembang seperti itu. Lalu tangan kirinya itu diletakkan di dadanya Bapak. Gini. Nanti ini ya dirasakan apakah nanti itu ada pengembangan dada seperti itu. Kalau misalkan ada ya berarti itu napasnya normal seperti itu. Lalu seperti, mohon maaf ya Bapak, saya buka Ya. masker. Nah, setelah seperti ini nanti pikiran Bapak memusatkan pada masalah yang sedang Bapak alami seperti itu. Pikirkan, pusatkan pikiran, pejamkan mata, kemudian mulai tarik nafas. Tahan 3 hitungan. Tarik nafas melalui hidung. Tahan 3 hitungan, lalu hembuskan. Nah, hembuskannya ini nanti Bapak mulutnya itu seperti orang bersiul. Tarik nafas. Tahan 3 hitungan atau 3 detik, lalu hembuskan. Nah, seperti itu. Itu bisa Bapak lakukan 5-7 kali setiap kali Bapak melakukan latihan napas dalam. Bapak bisa memahami apa yang saya instruksikan tadi? Ya. Coba Bapak praktekkan. Ya, tarik nafasnya melalui hidung Bapak. Tahan 3 detik hidung. Keluarkan, hembuskan. Lagi Bapak. Hembuskan. Ya. Itu bisa Bapak lakukan di rumah atau di mana saja. Yang penting itu tadi intinya. Bapak memusatkan pikiran, berusaha memikirkan sesuatu yang positif seperti itu ya Pak ya. Ya. Itu latihan itu bisa dilakukan 3-5 kali sehari Bapak. Dengan 1 kali latihan itu 5-7 kali napas dalam seperti itu. Bisa dipahami Bapak? Bisa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak? Nggak ada. Tidak ada. Baik Bapak, sementara itu saja untuk hari ini. Saya ajarkan teknik napas dalam dulu. Semoga nanti Bapak bisa memanajemen stresnya. Jangan lupa untuk istirahat yang cukup dan minum air yang cukup ya Bapak ya. Dan kalau Bapaknya sempat, nanti lakukan aktivitas ringan seperti jalan santai seperti itu, melakukan senam pagi, olahraga seperti itu ya Bapak ya. Ya. Ya, untuk hari ini mungkin cukup itu saja Bapak dari saya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya seminggu lagi akan ke sini untuk mengecek kembali atau mengobservasi kembali keadaan Bapak dan keluarga. Seperti itu ya Pak ya. Kalau begitu saya permisi untuk ke rumah sakit dulu ya Bapak ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Bu.